Oke, halo semuanya, kembali lagi di video review buku. Dan kalau kalian pernah melihat video yang kemarin aku menjabarkan buku terbaik yang aku baca di tahun 2025, di situ aku menjelaskan salah satu judul yaitu Bola Asing karyanya Michael Crichton, atau ini tuh karena terjemahan ya. Judul aslinya itu adalah Spare, dan itu menjadi salah satu buku yang aku suka banget. Dan di video kali ini aku mau mereview kenapa sih aku sebenarnya suka dengan judul tersebut. Dan kalau kalian penasaran bagaimana reviewnya, langsung aja kita mulai ke videonya. Novel ini bercerita tentang Norman Johnson, seorang psikolog yang direkrut oleh Angkatan Laut Amerika Serikat karena diduga ditemukan adanya pesawat luar angkasa sekitar 300 meter di bawah permukaan air laut. Nah, selain itu juga didatangkan orang-orang dengan ahli bidang yang berbeda-beda dalam misi tersebut, contohnya aja kayak ahli matematika, zoologi, kelautan, dan masih banyak lagi. Awalnya sih semua berjalan dengan normal ya, sembari Norman mulai membiasakan diri di lingkungan barunya itu. Nah, tapi masalah mulai muncul satu per satu. Di kedalaman 300 meter itu, misteri mulai bermunculan hingga membuat tanda tanya besar bagi ke-10 orang yang bertugas di sana. Tiba-tiba ada bola misterius di dalam sebuah kapal yang diduga ini kapal luar angkasa, dan itu semakin menambah pertanyaan 10 orang tersebut. Misteri nggak berhenti di situ aja karena kemunculan hewan-hewan aneh yang juga mulai membuat resah, dan juga serentetan hal yang mereka alami hingga akhirnya mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dari semua yang mereka amati gitu. Nah, kalau kalian penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana endingnya, bisa coba kalian baca sendiri di novelnya ya. Sekarang aku akan membahas mulai dari narasinya dulu. Narasinya menggunakan point of view orang ketiga dari kacamata Norman. Narasinya sendiri tuh menurut aku memang terasa seperti terjemahan novel-novel luar yang kerasa banget gitu ya. Contohnya nanti kayak novelnya James Patterson atau penulis serupa di genre mystery thriller. Entah kalian paham atau enggak ya maksudku, tapi emang ketika membacanya itu kayak kerasa banget gitu loh. Kalau ini tuh memang novel ceritanya ini ditranslate secara harafiah kayak gitu ya. Tapi kalau aku pribadi cukup menikmati bagaimana cerita ini dibawakan. Kemudian meskipun di sini tuh kalian akan menemukan beberapa part yang sangat science fiction banget, dan ya memang secara ya tokoh-tokohnya ini kan memang berlatar belakang dari akademisi. Jadi bahasanya memang akan sedikit berat di beberapa bagian kayak gitu. Sekarang untuk alurnya, di sini tuh dia bergerak maju dan dibangun dengan sangat perlahan. Nah, di bagian awal kita akan diperlihatkan oleh Norman yang dijemput dan sedang menuju lokasi yang cukup terpencil di sebuah pulau, di mana tempat itu tuh semacam titik temu lah di antara dirinya dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, nantinya kita akan diberitahu secara teknis gimana sih cara kerjanya kapal selam, caranya memakai alat, dan sebagainya. Dengan dibaginya novel ini menjadi 4 bab besar, di mana setiap bab itu menceritakan segmentasi yang berbeda-beda, bikin para pembaca ini jadi penasaran untuk mengikuti kejadian selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah tokoh-tokoh yang seru banget untuk dibahas. Jadi aku suka dengan bagaimana penulis benar-benar menciptakan tokoh yang sangat beragam kondisinya ya. Ada yang pasrah dan pengamat seperti Norman, kemudian ada yang cerdas tapi angkuh seperti Harry, ada juga yang senang nyeletuk seperti Ted, ada yang berani dan tegas seperti Beth, dan masih banyak lagi. Apalagi konflik mereka di sini ini kadang selalu memanas oleh hal-hal sepele gitu ya. Ya bisa dimaklumi karena mereka kan 300 meter ya di bawah air laut, yang pasti semua hal tuh bikin mood mereka jadi memburuk hari demi harinya. Sekarang aku mau membahas mengenai hal yang aku suka. Sebenarnya ada banyak banget, cuman aku akan memulai dari unsur science fiction dan thriller yang digabungkan dalam buku ini tuh menurut aku adalah pilihan yang cerdas banget. Aku nggak menyangka kalau dua unsur itu benar-benar match ketika dimasukkan dan disajikan dalam satu cerita. Apalagi dengan Norman, profesinya kan sebagai psikolog ya, dan dia juga sebagai tokoh utama, benar-benar bikin kita jadi tahu isi pikiran orang lain tuh seperti apa dan segila apa sebenarnya mereka semua di bawah sana hari demi harinya. Yang kedua, aku suka dengan bagaimana suasana yang dibangun, baik atmosfernya, tempatnya, hingga pemilihan masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh di dalam sini. Memang sih di bagian akhir itu masih ada kayak satu pertanyaan yang belum terjawab, tapi justru itu daya tarik dari novel ini. Seakan memang hal itulah sebuah absurditas yang memang gak perlu jawaban dengan base logika, meskipun novel ini tuh adalah science fiction. Dan yang terakhir, last but not least, aku suka banget dengan melibatkan laut sebagai latar utama di novel ini. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa ternyata laut ini penuh misteri dan hanya 5% yang masih terjamah oleh manusia. Di tengah suasana yang gelap, sunyi, dan dinginnya laut, kita tuh dihadapkan oleh konflik, apalagi cekcok antar orang gitu ya yang ada di sini, yang bikin semuanya makin tegang. Dan ketegangan itu nanti akan diperparah saat satu persatu dari tokoh mulai berjatuhan. Pokoknya baca-baca novel ini tuh ngeri-ngeri sedep deh gitu.
Nah, sementara untuk hal yang aku kurang suka di sini tuh mungkin di bagian awal-awal novel ini tuh sungguh boring dan aku tuh jujur enak bacanya ya. Karena aku tuh saking bosennya, aku tuh hampir nyaris men-DNF buku ini gitu ya. Karena juga nggak ketebak ini tuh ceritanya mau kemana di bagian awal itu. Tapi ya memutuskan untuk stay dan bertahan dan melanjutkan dan menyelesaikan. Dan aku akhirnya menemukan keseruan yang menunggu ternyata di halaman-halaman berikutnya. Dan aku nggak nyesel untuk menyelesaikan novel ini sampai selesai. Dan akhirnya berdasarkan beberapa pertimbangan tadi, aku mau kasih novel ini 5 bintang full. Salah satu novel terbaik yang aku baca di tahun 2025 kemarin ya, seperti yang aku bilang. Dan setelah ini aku mencoba ingin mencari tahu beberapa novel Michael Crichton lain yang pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan kalau aku cek sih sebenarnya lumayan banyak, cuman udah stoknya terbatas dan biasanya orang-orang tuh pre-love. Malah curhat. Oke, kayaknya segitu aja untuk video reviewku mengenai Bola Asing atau Spare karyanya Michael Crichton. Dan ternyata setelah aku cari tahu juga ya, Michael Crichton ini adalah yang menulis Jurassic Park. Dan memang kayaknya karya-karyanya Michael Crichton ini emang masterpiece semua ya kalau aku lihat-lihat. Dan aku juga nggak sabar untuk membaca beberapa buku lain dari Michael Crichton yang nanti akan aku review di channel ini. Dan gimana dengan kamu? Apakah kamu pernah membaca Bola Asing ini? Kalau kamu pernah baca bisa komen di kolom komentar di bawah. Gimana impresinya? Dan tulis semuanya deh di kolom komentar di bawah. Aku akhiri dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.